Halo, selamat sore Bapak Ibu semua. Di hari yang cerah ini Bapak Ibu, saya harapkan Bapak Ibu dalam keadaan yang sehat. Jangan lupa cuci tangan, sering cuci tangan, dan jaga imun tubuh Bapak Ibu. Makan yang enak biar imun tubuh tidak drop dan tetap fit Bapak Ibu. Di gara-gara COVID-19 atau coronavirus, kita sekarang jarang untuk berkumpul Bapak Ibu. Dan gara-gara himbauan pemerintah tentang social distancing, kita juga jarang bersilaturahmi, atau sekarang ada jarak antara kita. Tapi itu tidak masalah Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya nanti bersama dengan rekan-rekan akan memulai program, yaitu edukasi tetapi berbasis online. Jadi seperti ini, tetap bisa live streaming, nanti Bapak Ibu bisa nonton dimanapun Bapak Ibu. Tujuannya adalah supaya edukasi ini tetap berjalan, terutama untuk para reseller baru, supaya dia tetap mendapatkan direction atau mendapat arahan bagaimana menjalankan bisnis ini dengan benar. Tujuannya seperti itu Bapak Ibu. Cuma untuk memulai bisnis ini, sering yang kita bahas di materi-materi yang lalu, bahwa untuk memulai bisnis ini ada 3 faktor. Yang pertama, Bapak Ibu harus menentukan impian yang kuat. Lalu Bapak Ibu juga harus punya sikap juga. Yang ketiga, Bapak Ibu harus memelihara atau menjaga impian itu dengan integritas yang tinggi. Cuma kesempatan kali ini saya tidak bahas 3 faktor ini Bapak Ibu, tapi nanti mungkin akan dibahas oleh teman-teman yang lain. Nah, di sini saya mau lebih santai aja Bapak Ibu. Saya mau bikin sebuah kuesioner. Kuesioner itu seperti tanya jawab begitu. Jadi nanti saya yang bertanya, Bapak Ibu yang menjawab. Mungkin Bapak Ibu yang lagi santai bisa menyiapkan kertas dan pulpen. Nggak usah besar-besar kertasnya Bapak Ibu, kertas A4 begitu dibagi 2 saja cukup. Dan juga alat tulis, bisa pulpen, bisa pensil atau spidol. Sudah siap Bapak Ibu? Siap. Oke, pertanyaan yang pertama ya Bapak Ibu. Yang pertama, Bapak Ibu bayangkan, semisal Bapak Ibu mau memulai sebuah usaha, kira-kira Bapak Ibu mau usaha apa? Mungkin dulu Bapak Ibu punya cita-cita, saya pengen usaha ini, saya pengen buka usaha ini. Banyak pilihannya. Bapak Ibu bisa kuliner, bisa mungkin yang sekarang lagi tren, buka coffee shop, atau mungkin Bapak Ibu passionnya di fashion, atau mungkin kalau Bapak Ibu senang otomotif bisa buka bengkel mungkin. Banyak, silahkan tulis saja Bapak Ibu, terserah yang kira-kira Bapak Ibu pengen usaha itu. Oke, sudah cukup ya. Pertanyaan yang kedua, kira-kira di usaha itu Bapak Ibu butuh modal berapa agar usaha tersebut bisa berjalan? Misal tadi kalau coffee shop, saya sering tanya sama teman-teman, butuhnya kurang lebih sekitar 15 sampai 20 juta. Nah, Bapak Ibu tulis di situ. Terserah, bisa 100 juta, bisa 200 juta, tergantung usaha yang ingin Bapak Ibu jalankan. Oke, cukup? Cukup ya. Nah, yang ketiga, pertanyaan ketiga, modal tersebut kira-kira untuk apa saja dalam usaha itu? Semisal, kalau tadi coffee shop, Bapak Ibu butuh beli peralatan yang pertama. Yang kedua, mungkin Bapak Ibu butuh sewa tempat. Yang ketiga, Bapak Ibu mungkin butuh bahan-bahannya, meja, kursi, atau mungkin Bapak Ibu butuh kopi. Nah, itu tolong dirincikan modal itu mau dialokasikan untuk apa, secara global saja, tidak perlu terlalu rinci. Cukup? Cukup ya. Nah, pertanyaan yang keempat, kalau Bapak Ibu tadi sudah menentukan modalnya berapa dan untuk apa aja, sekarang pertanyaan yang keempat, Bapak Ibu andai kata modal tersebut belum ada, itu mau didapatkan dari mana? Jadi modal yang diperlukan tadi Bapak Ibu mau dapatkan dari mana? Banyak, bisa satu, kalau Bapak Ibu misalnya pinjam uang ke bank juga bisa. Kalau Bapak Ibu track record namanya bagus di bank, bisa mengajukan pinjaman. Atau mungkin yang kedua, mungkin Bapak Ibu bisa pinjam ke saudara. Mungkin ada saudara yang finansialnya lebih bagus, kita bisa pinjam. Atau yang ketiga, Bapak Ibu mungkin bisa menjual asetnya atau menjaminkan atau menggadaikan asetnya, mungkin mobil, motor,
rumah, tanah, dan lain-lain. Tapi poinnya adalah usaha tersebut modalnya mau didapatkan dari mana. Oke, Bapak Ibu tulis ya, yang keempat. Oke, kalau sudah, sekarang pertanyaan yang kelima. Yang kelima ini, kalau Bapak Ibu sudah jawab 1-4, kira-kira yang nomor 5 ini usaha tersebut kapan mulai mau dijalankan? Besok, lusa, minggu depan, bulan depan, 1 tahun lagi, 5 tahun lagi, silakan Bapak Ibu tulis saja. Kira-kira kapan mau dijalankan usaha tersebut? Oke, sudah ya, berarti sudah 5 pertanyaan kan. Nah, sekarang saya mau bahas satu persatu. Saya mau sharingkan atau kita mau bahas. Pertanyaan nomor pertama tadi, usaha apa? Saya tidak terlalu masalah dengan usaha Bapak Ibu, mau usaha apa, kuliner dan lain-lain, silakan. Yang kedua pun modalnya berapa juga itu relatif, ada besar ada kecil terserah, tergantung usahanya Bapak Ibu. Yang ketiga pun alokasi dananya pun saya juga tidak ada masalah, karena tiap usaha juga alokasinya pasti beda kebutuhannya. Nah, cuma yang saya mau garis bawahi yang pertanyaan nomor 4, dari mana modal tersebut didapatkan? Banyak orang ingin memulai usaha, dia tahu ada butuh modal sekian misalnya, cuma mereka lupa bahwa modal tersebut juga tidak gampang untuk mendapatkan. Contohnya gimana? Bank, misalnya kita mau pinjam bank, itu banyak persyaratan yang harus dilengkapi. Terkadang juga banyak syarat yang mungkin kita tidak bisa memenuhi kriteria tersebut. Yang kedua tadi mungkin kalau pinjam saudara pun tidak segampang yang kita pikirkan. Kenapa? Karena mungkin saudara ada kebutuhan lain di luar kita, jadi sudah punya posnya masing-masing, tidak gampang juga pinjam saudara. Yang ketiga, menjual aset atau menggadaikan aset, misalnya rumah, mobil, tanah, dan lain-lain. Itu juga lebih beresiko maksud saya, karena apa, kita nggak minta misalnya usaha tersebut tidak berjalan dengan wajar, maka aset kita akan habis dan bahkan aset kita akan kembali ke nol. Itu ada resikonya di situ. Dan poin yang kelima sebenarnya yang ingin saya garis bawahi lagi, yang kelima adalah kapan usaha tersebut dijalankan. Banyak orang poin pertama sampai keempat dia oke, cuma apa, mereka ragu untuk memulai usaha tersebut. Kenapa? Karena sekarang kita lihat juga dengan adanya COVID-19 ini, orang mau usaha pun juga bingung, punya uang pun juga bingung, ya nggak punya uang pun juga bingung. Kenapa? Karena sekarang mau buka kuliner juga, tempat makan juga sepi, mau buka coffee shop juga, kemarin ada patroli tidak boleh berkumpul, jadi pasti ada penurunan. Teman saya pun juga di ekspedisi atau di fashion juga mengalami penurunan. Jadi poinnya adalah sekarang orang bingung mau usaha apa dengan adanya kasus langka yang seperti ini, COVID-19. Nah, poin keempat dan poin kelima ini yang jadi perhatian kita Bapak Ibu, kalau kita mau memulai sebuah usaha, modalnya dari mana dan kapan itu akan dijalankan. Nah, sekarang Bapak Ibu sudah join di IBS, Bapak Ibu tidak perlu lagi memikirkan modalnya Bapak Ibu. Kenapa? Bapak Ibu sekarang lihat sekeliling Bapak Ibu, pasti Bapak Ibu sudah punya termos, punya spray, punya kacamata. Nah, itu sudah jadi modal kerja kita Bapak Ibu. Cuma sekarang permasalahannya adalah himbauan pemerintah tentang work from home atau bekerja dimulai dari rumah. Nah, inilah saatnya Bapak Ibu, walaupun kita di rumah, kita tetap bisa produktif. Caranya bagaimana? Nah, sekarang Bapak Ibu punya handphone, Bapak Ibu lihat di WA atau mungkin di sosial media yang lain, pasti banyak yang sharing-sharing tentang corona ataupun tentang pekerjaan. Nah, coba direspon Bapak Ibu status mereka. Ini saya akan kasih contoh gimana cara responnya. Ini bisa dilakukan, bisa tidak, tergantung situasi Bapak Ibu. Kalau saya misalnya ada temen yang dia pasang status di WA ataupun di Facebook begitu, saya langsung japri, bro, gimana kabar? Lagi di mana sekarang? Pasti sekarang banyak yang menjawab, iya ini lagi di rumah karena sekarang work from home. Nah, bro, aku punya usaha bagus ini, usaha anti corona. Kenapa bilang anti corona? Ya karena sekarang omset kita, omset saya tidak terdampak terlalu signifikan dengan adanya corona. Saya tetap stabil, saya tetap bisa menjaga omset tersebut. Usaha apa bro?
aku tak main ke rumahmu aja, tapi ada modalnya loh bro, berapa, nggak sampai 5 juta lah. Oke, nah kalau mereka responnya positif baru kita bisa keluar rumah. Cuma setelah itu, setelah kita sharing ke mereka, lalu kita cepat kembali ke rumah supaya apa, kita mencegah supaya tidak menyebar kemana-mana. Sebenarnya tetap kita boleh keluar rumah asal memang penting, dalam artian tidak keluyuran tidak jelas atau mungkin nongkrong tidak jelas, tidak. Cuma jangan lupa bahwa kalau memang kita keluar rumah ya kita pencegahan pribadi, kita bawa hand sanitizer, kalau memang perlu kita pakai masker. Tapi poinnya adalah kita tetap bisa keluar rumah, tapi setelah selesai kegiatan tersebut kita kembali lagi ke rumah. Jadi dengan adanya wabah COVID-19 ini memang kita bekerja dimulai dari rumah, tapi harapannya kita tetap bisa produktif, kita bisa menghasilkan sesuatu dari kita bekerja dari rumah. Dimulai dari yang paling simpel, yaitu adalah chatting atau media sosial, itu yang paling efektif saat ini. Dan saya juga sekarang masih tetap keluar rumah, saya tetap produktif, saya tetap chatting dengan teman-teman, bahkan nanti malam saya juga tetap keluar rumah. Saya ada janjian ketemu dengan 2 orang. Saya tetap tidak mau bekerja dari rumah 24 jam, tapi saya mengurangi hal-hal yang tidak penting di luar rumah. Saya dulu sering ngobrol-ngobrol, sering ngopi-ngopi nggak jelas, sekarang enggak. Saya keluar rumah memang benar-benar untuk produktif, sharing bisnis ini, menceritakan bisnis ini, atau bahkan mungkin ketemu bapak ibu, itu produktif. Kira-kira itu bapak ibu yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Mungkin nanti setelah ini banyak materi-materi yang mungkin akan di-sharingkan lagi, mungkin tidak dengan saya juga, nanti kawan-kawan juga akan banyak berbagi pengalaman. Poinnya adalah bapak ibu tetap semangat, tetap jaga kebersihan, tetap jalankan bisnis ini. Salam sukses untuk kita semua. Salam IBS University.